Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Dr. Mustafik MA, saya hormati Ustaz Diki, Ustaz Yusuf Ismail, dan Bapak Ustaz-Ustaz yang lainnya yang kami sebutkan. Dan saya hormati Pembina DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Hilman Syafi'i, dan saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Afandi Sudrajat, dan saya hormati para tuan-tuan guru, para ustaz-ustazah yang hadir pada malam hari ini yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami kepada bapak-bapak sekalian. Yang pertama, yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini saat ini kita masih berkesempatan oleh Allah dengan nikmat yang sangat luas, sangat besar, yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmatul Islam wal iman, sehingga meringankan langkah kaki kita di rumah masing-masing menuju tempat kita. Mari kita menjalankan kewajiban kita sholat Isya berjamaah, dan insya Allah akan nanti dilanjutkan dengan takziah atau mengenang kepergiannya saudara kita, orang tua kita, Bapak Haji Dian Sarwidaya, yang pada malam hari ini malam 40 harinya. Mudah-mudahan langkah kita dicatat ke amalan soleh. Salawat iring salam mari kita sanjungkan pada guru kita, pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zulmat ila nur, dari alam yang gelap kita menuju alam yang terang. Insyaallah sampai di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah. Buat uang sampai terakhir. Kopi dong, kopi. Emangnya warung sini. Kopi mah ke warung. Air putih mulu. Utama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada malam ini kita masih diberi kesehatan lahir batin, insyaallah, kenikmatan khusus nikmat Islam. Semoga kenikmatan keislaman ini tetap di dalam doa kita sampai akhir hayat kita dan seterusnya. Yang saya hormati para sesepuh, para ulama, para ustaz, jemaah, pengurus takmir DKM Masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih dibuka. Saya atas nama keluarga besar Bapak Raden Haji Dian Sarwidaya yang pada hari ini memang beliau meninggalkan kita bersama, meninggalkan alhamdulillah kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau bisa menjalankan yang diberi kenikmatan arwahnya, diterima segala amal ibadahnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Kami sekeluarga diberi ketenangan sekarang. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu jemaah sekalian, mari sama-sama kita membaca surah Yasin, tahlil, zikir, wabil khusus kita doakan untuk orang tua kita, yaitu almarhum Bapak Haji Dian Syarif Hidayat bin Haji Edi Saidi. Mudah-mudahan almarhum Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala amal kebaikannya, Allah terima iman Islamnya, dan Allah jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah, taman di antara teman-teman surga. Ala dunya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونخص خصوصا إلى المرحوم Bapak Dian Syarif Hidayat bin Haji Edi Saidi. ثم إلى روح جدتي Hartini binti Dadang Sasmita. ثم إلى روح Erha Rizki Aditya Riswati bin Erhadiat Syarif Hidayat. ثم إلى روح Erha Edi Saidi bin Erha Muhammad Basar.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. نشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir Al-Fatihah untuk kita semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, kemudian istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia kulliyatul salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhkuru mahasina mautakum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, Bapak Ustadz Afendi. Yang saya hormati Pembina YPI Baitur Rahman, Bapak Haji Hilman Syafi'i. Yang saya hormati Bapak Ustadz Jumadi, Bapak Ustadz Ismail, Bapak Ustadz Said,
bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Baitur Rahman melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil, dan sekarang kita mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa membawa manfaat, maslahah, mubarakah fiddin wad dunya wal akhirah, khususnya untuk keluarga shahibul musibah dan umumnya untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Uzkuru mahasina mautakum." Yang artinya sebut-sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal di antara kamu. Kalau bahasa Ustadz Adi Hidayat, viralkanlah kebaikan dari orang yang sudah meninggal di antara kamu. Kenapa? Kebaikan orang yang sudah meninggal ini disuruh untuk disebut-sebutkan karena supaya menjadi motivasi, supaya mendorong, menginspirasi kita untuk bisa mencontoh kebaikan almarhum. Kita tahu almarhum Bapak Raden Haji Diasari Hidayat ini orangnya sangat aktif dalam kegiatan keagamaan, khususnya di Masjid Baitur Rahman ini. Sejak masjid ini belum dibangun, beliau termasuk panitia yang panitia pembangunan masjid ini. Waktu itu baru ada tulisannya, insya Allah di sini akan dibangun masjid Pawaloga, bawahnya apa namanya, masjid Pawaloga. Saya pikir seperti itu, tapi ternyata Pawaloga Paguyuban Warga Lokasi 3 ya, sebagai penyelenggara yang membangun masjid ini. Dan alhamdulillah sudah terwujud. Beliau termasuk panitia yang aktif dalam ikut menggerakkan, ikut mencari dana pembangunan Masjid Baitur Rahman ini. Kemudian setelah masjid ini selesai, membangun TPA, dan beliau juga termasuk panitia yang rajin, yang aktif untuk mencari dana sehingga gedung TPA bisa terbentuk sampai sekarang berdiri, bahkan bisa juga dilaksanakan bukan sekedar TPA tapi juga ada TK Islamnya. Bahkan beliau sewaktu pertama kali, karena guru-gurunya pada waktu itu masih semuanya dari mahasiswa Asrama Putri UIN Syarif Hidayatullah, beliau pulang kantor dengan mobilnya. Kemudian setelah sholat maghrib mengantarkan guru-guru ke Asrama Putri, karena kalau jalan jauh dari sini ke depan baru naik mobilnya di depan Masjid Agung, sehingga dari sini beliau menggunakan mobil sendiri, kemudian diantar sampai ke Asrama Putri IN Syarif Hidayatullah atau sekarang disebut dengan UIN. Setelah masjid ini aktif juga beliau sering menjadi imam, kemudian sangat rajin dalam kegiatan kemasyarakatan, khususnya di bidang sosial keagamaan. Insya Allah beliau termasuk orang yang mendapatkan pahala jariah dari kebaikan-kebaikan yang sudah beliau lakukan. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putuslah segala urusannya kecuali 3 perkara.
Yang pertama, shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Seperti almarhum yang menyumbangkan sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid Baitur Rahman, untuk pembangunan TPA Baitur Rahman, untuk kegiatan jalan dan seterusnya, insya Allah itu termasuk bagian dari shadaqatin jariyah. Selama masjid ini masih dipakai, insya Allah pahalanya tetap mengalir kepada almarhum. Walaupun almarhum sudah tidak beramal lagi, tapi karena beliau pernah mengerjakan amal jariah, baik itu yang berupa uang, berupa tenaga, pikiran, untuk kegiatan pembangunan masjid ini, maka masih tetap mengalir pahalanya kepada beliau. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Bagaimana cara manajemen masjid? Karena beliau dulu juga pernah menjadi ketua DKM Masjid Baitur Rahman ini, kemudian dilanjutkan oleh pengurus-pengurus berikutnya. Ilmunya ditularkan, ilmunya disampaikan, dan pada sampai saat sekarang dijabat oleh Bapak Afendi Sudrajat. Insya Allah ilmu yang beliau sampaikan kepada kita bukan hanya sekedar ilmu agama, tapi ilmu apa saja yang penting bermanfaat, maka itu juga termasuk bagian dari sedekah jariah, bagian dari amal jariah yang pahalanya tetap mengalir walaupun yang meninggal dunia, walaupun yang melakukan sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, awalatin sholih yad'ulah. Dan yang terakhir adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kata yang terakhir di sini menggunakan waladin soleh, anak soleh, bukan ibnun soleh, bukan anak kandung, tapi menggunakan kata anak secara umum. Jadi bukan hanya sekedar anak kandung, tapi juga termasuk anak asuhnya, termasuk anak angkatnya. Selama anak angkatnya, anak kandungnya senantiasa mendoakan kepada almarhum, maka pahalanya tetap mengalir. Dan alhamdulillah almarhum anak kandungnya juga punya, anak asuhnya juga punya. Insya Allah anak-anaknya ini akan senantiasa mendoakan kepada almarhum sehingga pahalanya tetap mengalir kepada almarhum. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk kita bersama, bukan sekedar untuk keluarga almarhum, tapi untuk kita bersama juga perlu, karena kita juga pada hakikatnya adalah orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kita. Ada yang mungkin ditinggalkan oleh ayah atau ibu, bahkan ada yang sudah ditinggalkan oleh dua-duanya. Selaku anak, kita mempunyai kewajiban untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini bukan hanya kepada keluarga almarhum, tapi untuk kita semua. Yang pertama, yaitu senantiasa mendoakan almarhum. Sewaktu kita berdoa untuk diri kita sendiri, maka jangan lupa kita juga mendoakan kepada almarhum. Kemudian yang kedua, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa almarhum agar diampuni oleh Allah. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama tidak harus permohonan ampun, tapi bisa permohonan supaya amalnya diterima, supaya kuburnya diluaskan, supaya kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Sedangkan kalau yang kedua khusus agar dosa-dosanya diampuni. Kemudian kewajiban kita yang berikutnya selaku anak yang soleh, yang seharusnya kita senantiasa
berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, yaitu melanjutkan cita-cita almarhum. Kalau almarhum mempunyai cita-cita yang belum tercapai, yang belum terlaksana, maka keluarganya, anaknya diharapkan untuk bisa melanjutkan cita-cita yang sudah dirintis oleh almarhum. Dan berikutnya, yang keempat, yaitu menjalin silaturahmi dengan keluarga, dengan orang-orang yang biasa bersilaturahmi dengan almarhum. Jangan sampai begitu almarhum sudah meninggal, kemudian silaturahmi terputus. Ibarat obornya sudah padam. Hendaknya kita selaku anaknya senantiasa untuk berusaha agar bisa menyambung tali silaturahmi terhadap orang-orang yang biasa bersilaturahmi dengan almarhum. Bahkan kita juga diharapkan untuk bisa melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh almarhum. Jangan sampai nanti terdengar dulu sewaktu almarhum masih hidup, keluarga saya sering diberikan sedekah, sering diberikan bantuan, donasi, tapi begitu almarhum sudah tidak ada, anaknya tidak ada yang ingat. Sekarang saya menjadi menderita. Jangan sampai ada ungkapan yang seperti itu. Maka selaku anaknya, selaku keluarganya diharapkan untuk bisa berbuat baik kepada orang-orang yang dulu almarhum berbuat baik kepada mereka. Walaupun mungkin nominalnya tidak harus sama sesuai dengan kemampuan, tapi kita tetap diharapkan untuk melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh almarhum tersebut. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya orang yang sudah meninggal dunia itu di dalam kuburnya mereka ibarat seperti orang yang sedang tenggelam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwis yantadiru da'watan al-haqqahu min ibnihi wa akhihi aw sadiqin lahu." Yang artinya, tidaklah seorang mayit di dalam kubur itu seperti orang yang sedang tenggelam, yang mereka senantiasa mengharapkan doa dari anaknya, dari saudaranya, dan dari teman-temannya. Apabila mereka sudah mendapatkan itu, maka mereka akan merasa senang sekali, melebihi senangnya daripada mendapatkan dunia beserta dengan seisinya. Maka kita di masjid biasanya selalu berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi imam selalu mendoakan untuk orang-orang muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Biasanya imam selalu berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sehingga karena kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, walaupun bukan saudara kandung, tapi kita selaku saudara sesama muslim seagama, maka orang-orang yang kita doakan akan merasa senang dan akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kuburnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah dijelaskan dalam kitab Al-Wasiyatul Mustafa
ada seorang ulama yang bernama Soleh Al-Masri. Sewaktu dia menjelang fajar pada hari Jumat, menjelang fajar dia berangkat ke masjid. Kemudian sewaktu berangkat ke masjid, Soleh Al-Masri ini melewati kuburan. Kemudian dia berhenti sejenak di situ berdoa. Kemudian sampai di masjid melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan qadarullah, si Soleh Al-Masri ini beliau tertidur. Kemudian dalam tidurnya bermimpi melihat orang-orang yang ada di kubur itu yang tadi dia lewat, mereka semuanya bangun, memakai pakaian-pakaian yang putih yang bersih, kemudian duduk-duduk sambil ngobrol dengan merasa senang sekali mereka. Tapi di antara mereka ada satu orang yang pakaiannya tidak putih, tapi pakaiannya sudah kumel, mukanya tidak ceria, sehingga oleh Soleh Al-Masri ini ditanya, kenapa sih kok Anda tidak seperti teman-temannya yang lain? Teman-temannya pada ceria, pakaiannya bersih, kok Anda pakaiannya kumal dan kelihatannya seperti murung yang bersedih sendiri. Kemudian si orang ini menjawab, ya, karena mereka yang senang-senang itu adalah mereka yang mendapatkan kiriman dari keluarganya, yang mendapatkan doa dari keluarganya, dari saudaranya, dari familinya, sehingga mereka merasa senang. Sedangkan saya tidak ada yang mendoakan. Kemudian ditanya, apakah Anda mempunyai saudara? Ya, saya mempunyai ibu. Kata si orang yang pakainya kumal ini, sewaktu saya dari India pergi ke Mekah, singgah di Irak, kemudian saya meninggal dunia. Kemudian ibu saya melanjutkan melaksanakan ibadah haji, dan pulang dari ibadah haji ibu saya menikah kembali. Sekarang ibu saya sibuk, ibu saya mengurusi suaminya yang baru dan melupakan saya. Akhirnya si Soleh Al-Masri bertanya, di mana alamatnya? Kemudian dikasih alamatnya. Kemudian setelah itu Soleh Al-Masri terbangun, kemudian biasa melaksanakan sholat subuh di masjid. Kemudian setelah selesai dia mencari alamat yang dituju, seperti yang dalam mimpi tadi dijelaskan. Kemudian setelah dia cari, ternyata alhamdulillah ketemu. Kemudian disampaikan kepada ibu tadi, setelah mengetuk pintu mengucapkan salam, mengatakan, saya tidak mempunyai anak. Apakah ibu mempunyai anak yang sudah meninggal? Oh iya, kalau yang sudah meninggal saya punya. Ini saya bermimpi bertemu dengan anak ibu, karena anak ibu dalam kuburnya merasa bersedih, merasa murung karena tidak mendapatkan doa dari keluarganya. Akhirnya si ibu tadi menyerahkan dalam kisah itu ada 100 dinar diberikan untuk disedekahkan. Kemudian setelah oleh Soleh Al-Masri disedekahkan, kemudian Soleh Al-Masri ternyata mengalami hal yang serupa seperti tadi pada malam Jumat. Kemudian beliau bermimpi kembali, bertemu kembali dengan orang tadi yang pakainya lusuh. Alhamdulillah, sekarang mereka sudah sama seperti yang lain, pakaiannya sudah bersih, putih, mereka ceria bersama dengan ahli kubur yang lain. Oleh sebab itu, dari kisah ini diharapkan kepada kita semua yang mempunyai orang tua, keluarga yang sudah meninggal dunia, seminim-minimnya, sedikit-sedikitnya pada hari Jumat, mulai Kamis sore, ya, setelah asar,
sampai dengan hari Jumat sebelum maghrib, jangan lupa untuk mendoakan kepada almarhum almarhumah, orang tua kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Karena doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarganya nanti akan disampaikan kepada si mayat tadi di ahli kuburnya pada hari Jumat, sehingga mereka pulang dengan membawa bingkisan, dengan membawa talam yang ditutup dengan kain. Akhirnya mereka dengan senang masuk ke kuburnya masing-masing. Jadi sekali lagi kepada kita semua diharapkan setidak-tidaknya seminggu sekali paling sedikit, syukur kalau bisa tiap hari, kita senantiasa mendoakan almarhum almarhumah dari keluarga yang sudah meninggal dunia. Apalagi kalau pada hari Jumat dianjurkan sekali untuk membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah atau aminan muri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya sampai dengan Jumat berikutnya. Dan yang kedua yaitu perbanyak membaca sholawat Nabi. Aksiru sholatan alayya yaumal jum'ati wa lailataha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat dan malamnya. Jadi malam Jumat dan hari Jumat perbanyaklah membaca sholawat. Kemudian juga memperbanyak membaca istighfar, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan cara itu almarhum almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal dunia senantiasa akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, satu lagi sebelum saya akhiri, amalan yang baik lagi yang sebaiknya kita laksanakan, yang sebaiknya kita lakukan untuk jaga-jaga untuk persiapan kita di alam kubur. Karena di alam kubur ini cukup lama, ya, mulai dari meninggal sampai nanti hari kiamat, maka perlu perbekalan yang cukup. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan lebih spesifik lagi, karena kubur ini adalah tempat kesendirian. Dalam sebuah hadis dikatakan kubur itu setiap hari berbicara dengan 5 hal. Salah satu diantaranya kubur mengatakan ana baitul wahdah. Saya adalah rumah kesendirian. Di kubur itu sendiri-sendiri. Kemudian perintahnya, maka faj'al mu'nisan wa huwa qiraatul Qur'an. Maka jadikanlah kamu teman yang akan menemani di kubur nanti, yaitu qiraatul Qur'an. Senantiasa membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an nanti akan menjadi teman kita di dalam kubur. Apalagi di sini menggunakan kata monisan, teman yang melayani, bukan sekedar teman yang menemani saja, tapi teman yang melayani kebutuhan kita. Maka sering juga kita berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Quran di dunia ini sebagai teman. Kita pergi kemana-mana senantiasa membawa Al-Quran, Al-Quran senantiasa kita baca, maka Al-Quran di dunia sebagai teman. Kalau Al-Quran itu di dunia sebagai teman, wa fil qabri munisa,
maka Al-Quran di dalam kubur akan menjadi teman yang melayani, akan berubah menjadi makhluk yang ganteng, makhluk yang cantik, yang akan menemani kita di dalam kubur, mencukupi kebutuhan kita di dalam kubur. Mumpung kita masih hidup, maka jangan lupa sering-seringlah untuk membaca Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu saja, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan. Kemudian kata kubur berikutnya, ana baitul zulmah, saya adalah rumah kegelapan. Karena dalam kubur itu gelap, maka fanawwiruni bis sholatil lail, maka terangilah kuburmu, terangilah kubur itu dengan sholat malam, dengan sholat tahajud. Usahakan kita bisa melaksanakan sholat tahajud, karena sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Afdhalus sholat ba'dal faraid as-sholatu fi jawfil lail. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat di kegelapan malam, yaitu sholat tahajud. Mudah-mudahan kita juga bisa untuk melaksanakan itu sebagai bekal kita nanti di alam kubur. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, barangkali terlalu lama saya berbicara di dialog, saya cukupkan sampai di sini saja. Apabila yang saya sampaikan benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila yang saya sampaikan salah, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, karena itu dari kepinsikan dan sedikitnya ilmu yang saya miliki. In uridu illal islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.